Halo semuanya, selamat datang di ruangan laboratorium rekayasa material Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya saya akan mengenalin diri dulu ya. Nama saya Arik Atullah, saya dari program studi Teknik Mesin 2019. Oke, sekarang di sini saya akan mengenalin ke teman-teman ya. Apa aja sih yang ada di dalam laboratorium rekayasa material itu? Terus apa sih laboratorium rekayasa material itu? Oke, sebelumnya untuk lokasi ya. Lab rekayasa material ini terletak persis di seberangnya lab konversi energi ya. Bisa teman-teman lihat di situ. Ini mungkin udah gelap ya. Untuk jangkauannya juga teman-teman gampang ya. Jadi dari pintu masuk dari arah GKU tinggal belok ke kanan. Nah itu langsung teman-teman ketemu ya. Jadi letaknya itu tepat di tengah-tengah gedung Labtek 2 gitu ya. Itu mungkin sekilas tentang lokasinya ya. Daripada lama-lama lagi, mungkin kita akan langsung jalan-jalan ya. Pertama di sini ada ruang administrasi ya. Jadi untuk di lab rekayasa material ini diistimewakan karena di sini tuh ada ruangan administrasi untuk mengurus segala macam tentang teknik mesin gitu ya, mulai dari sertifikat TBB gitu dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian saya akan mengajak kalian ke sini. Ini adalah tempat untuk menguji struktur mikro gitu. Struktur mikro dari suatu material besi segala macam gitu. Nah ini adalah alatnya ya. Saya akan lihat kepada kalian. Tuh. Jadi ini adalah mikroskop mikroskop elektrik gitu ya. Terus bedanya apa sih sama mikroskop biasa? Nah ini tuh mikroskop ini tuh lebih teliti daripada mikroskop yang kalian kenal gitu ya. Mikroskop yang buat mungkin praktikum biologi gitu ya. Terus istimewanya lagi nanti dari mikroskop ini bisa diproyeksikan ke komputer ini gitu ya. Terus ini ada segala macam peralatannya gitu yang menunjang si mikroskop ini gitu. Oke, mungkin cukup ya. Sekarang ini ada 2 ruangan dosen ya. Yang pertama ada di sini ruangan dosen. Terus di sini ada meja-meja untuk duduk. Dan di sini ada abang-abang juga yang lagi sibuk ya, mungkin dengan laptopnya dan kegiatan masing-masing. Nah ini tuh kadang-kadang dipakai sebagai ruangan tempat rapat para dosen gitu ya. Terus kita geser ke sini. Nah ini adalah alat buat gerinda, semacam gerinda gitu ya, tapi bukan gerinda yang kita kenal yang buat ngasah besi atau kayu gitu ya. Ini adalah namanya itu grinding polisher machine. Jadi ya untuk mengasah semacam material besi gitu ya. Jadi dia itu, nah ini akan saya buka. Jadi nanti si benda ini akan berputar gitu ya. Ini semacam kayak piringan DJ gitu mungkin ya. Ini nanti di sini ada keluar air gitu untuk memutar ini gitu ya, semacam itulah. Oke, saya tutup lagi. Di sini ada wastafel 2 ya, ya standar kebersihan gitu ya, untuk para laboran ataupun praktikan gitu ya. Terus ada sabunnya. Terus, nah di sini juga ada ruang dosen satu lagi ya. Jadi ada di dalam lab ini ada 2 ruang dosen. Terus ini meja buat apa sih, nanti saya akan jelaskan ya. Ini adalah kotak P3K, ini juga standar keselamatan sini gitu. Terus ini ada ruangan laboran dengan Pak Kiki di dalamnya. Nah ini yang istimewanya lagi ya di lab material ini adalah dia tuh ada ruangan rapatnya gitu. Oke, mungkin ini dikunci nggak? Nah nggak dikunci. Saya buka dulu. Nah, di dalam ruangan rapat ini juga bukan sekedar ruangan rapat juga ya. Karena di sini ada alat untuk menguji kekerasan. Mungkin nggak saya buka ya nanti. Nah, ini pokoknya adalah alat untuk menguji kekerasan ya di dalam kain ini. Terus ini juga terintegrasi dengan komputer ini gitu ya, dengan PC ini. Nah, di sini juga ada mesin 3D printing gitu ya. Tapi 3D printing ini jarang dipakai untuk kepada mahasiswa yang mau praktikum gitu ya. Nah, terus di sini ada meja dan kursinya buat rapat gitu ya.
Terus ada AC-nya ya, standar buat ruangan rapat gitu ya. Terus di sini juga ada papan tulis ya buat ngejelasin ini apa namanya itu, buat penguji kekerasan. Oke, mungkin ini satu lagi nih. Ini adalah spesifikasi ya buat kalau misalnya secara detail nanti kalian pelajari. Ini tuh ada metode-metode kekerasan ya nanti. Ini ada Rockwell, ada Vickers, ada Brinell. Nah, di sini tuh nanti dijelaskan secara rinci gitu ya. Kayak gimana sih metode Rockwell, kayak gimana sih metode Vickers sama Brinell itu gitu. Oke, mungkin cukup ya kalau di ruangan ini. Kita matiin lagi. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, di sini ada semacam ada lemari besi. Ini tuh fungsinya menyimpan alat-alat kayak resin, terus katalis segala macam gitu ya. Buat menunjang praktikum juga gitu. Jadi bisa menyimpan bahan-bahan buat praktikum juga. Terus di sini, nah ini ada mesin pemotong gitu ya, precision saw namanya. Nah, ini untuk pada saat praktikumnya ini harus diletakkan di meja yang sana gitu. Kenapa harus disimpan di meja sana? Karena meja di sini tuh agak miring gitu ya posisinya, jadi nanti nggak maksimal pada saat dia motong materialnya gitu. Jadi harus dipindahkan ke sana, nanti bisa maksimal gitu ya untuk ke sana. Ini ada ya kita juga manusia gitu ya, butuh minum juga. Nah, ini ada gelas, ada kopi, ada dispenser segala macam gitu. Ada tehnya juga, kopi ya. Nah, di sini juga ada alat-alat dan bahan penunjang praktikum juga ya. Misalnya ada kunci pas, terus ada spesimennya gitu. Itu ada di sini semua. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya biar nyambung. Terus nah ini nih. Ini adalah alat paling yang bisa dibilang itu paling spesial ya di lab ini. Karena ini yang pertama saya nyinggung harganya dulu ya. Ini harganya itu bisa menyentuh angka 3M gitu, 3 miliar. Jadi kan kalau beliin tanah bisa dapat berapa tuh ya. Ini alat-alat penunjang mesin ini juga ya. Misalnya ada power pack, terus ada power supply segala macam gitu. Nah, kayak yang itu ya, yang penguji kekerasan tadi, ini juga terintegrasi sama PC ya, sama komputer. Jadi alat ini sebenarnya terhitung canggih gitu ya. Ini namanya tuh alat uji tarik dan uji bending gitu ya. Jadi di sini ada namanya Universal Testing Machine plus PC Zwickroll mereknya. Ini kalau nggak salah buatan Jerman ya. Nah, terus bisa kita lihat ke sini juga. Nah, ini adalah jadi kalau benda-benda spesimennya nanti ditaruh di sini gitu ya untuk uji tarik atau uji bending gitu. Nah, hasil dari uji tarik bisa kita lihat di sini. Nih, ini kayak ada semacam linggis mungkin ya. Nah, ini hasil-hasil dari uji tarik yang mungkin bisa dideketin ya biar lebih jelas tuh. Ya, sekilas. Ini juga ada papan tulis buat jelasin segala macam tentang praktikum juga. Apa lagi ya? Ini juga pokoknya banyak lah perangkatnya ini. Ini untuk mengatur penyepitnya gitu, terus ini untuk mengatur jalannya mesin, ini sama ini tuh sama gitu ya. Gitu. Mungkin segini sih yang bisa saya jelasinnya di lab ini karena emang alatnya juga segitu ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi gitu ya. Saya tutup. Selamat sampai jumpa teman-teman semua.